Shalom saudara-saudara yang berbahagia di dalam pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan kiranya Tuhan sumber kemenangan kita selalu membawa kita berjalan melewati setiap tantangan kehidupan dan menjadikan kita sebagai pemenang-pemenang bersamanya. Saudaraku, mari kita berdoa agar hati kita siap untuk menerima berkat firman Tuhan yang baru. Kami mengucap syukur ya Bapa bahwa Engkau telah menyertai dan memberkati kami di sepanjang hari ini. Engkau Allah yang setia pada firman-Mu dan segala sesuatu yang Engkau rancangkan bagi kami baik adanya. Ya Bapa, di malam hari ini sebelum kami beristirahat, kembali kami datang ke hadirat-Mu untuk menerima pengajaran melalui firman-Mu. Penuhilah kami dengan hikmat dan pengertian akan kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi kami dengarkan, dan urapilah kami dengan pengurapan yang baru yang akan menjadi kekuatan bagi roh dan jiwa kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang sempurna, tidak bercacat celah dalam hidupnya sebagai manusia. Namun demikian, Ia menjadikan doa sebagai suatu kebiasaan di dalam hidupnya karena doa merupakan hal yang sangat penting. Murid-murid Tuhan Yesus mengerti bahwa doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus berbeda dari doa yang mereka panjatkan. Oleh karena itu, murid-murid meminta Tuhan Yesus mengajari mereka bagaimana cara berdoa. Doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus berbeda dari doa yang dipanjatkan oleh murid-muridnya, karena doa Tuhan Yesus merupakan suatu kebiasaan yang dilakukannya secara terus-menerus. Tuhan Yesus biasa berdoa setiap pagi dan malam hari setelah Ia menyelesaikan pekerjaannya. Doa yang dilakukan terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan sehingga bisa dilakukan tanpa beban. Selain itu, isi doa Tuhan Yesus berbeda dari apa yang didoakan oleh ahli-ahli agama saat itu. Mari kita baca apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Tuhan Yesus tidak menggunakan kata-kata yang bertele-tele seperti yang dilakukan oleh para ahli agama. Saat Tuhan Yesus berdoa, Ia tidak berusaha mengesankan Allah Bapa atau mengesankan orang-orang yang mendengar doanya. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada waktu berdoa adalah ungkapan hatinya kepada Allah Bapa. Di dalam doa Tuhan Yesus ada persekutuan yang erat dengan Allah Bapa. Menjadikan doa sebagai suatu kebiasaan berarti menyatakan iman kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang kebiasaan berdoa dalam Lukas 18 ayat 1-8. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 18 ayat 1-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu.
Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Perumpamaan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus diakhiri dengan pernyataan mengenai iman. Artinya, terus-menerus berdoa kepada Allah menyatakan bahwa kita memiliki iman kepada Allah, yaitu iman bahwa Dia pasti mendengar doa kita, Dia pasti memberikan jawaban atas doa kita, dan Dia memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat atas doa-doa yang kita panjatkan. Terus-menerus berdoa kepada Allah bukanlah sebuah tindakan meragukan Allah, juga bukanlah sebuah tindakan untuk mendesak-desak Allah untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan atau permintaan kita, karena Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita untuk berdoa agar kehendak Allah yang terjadi di bumi seperti di sorga. Firman Tuhan dalam Yohanes 14 ayat 13 berkata bahwa Allah senang menjawab doa-doa kita karena hal itu bisa memuliakan Allah melalui Tuhan Yesus. Mari kita baca Yohanes 14 ayat 13. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Saudara yang terkasih, seperti halnya apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, marilah kita menjadikan doa sebagai suatu kebiasaan dalam hidup kita. Marilah kita datang ke hadapan Allah dengan penuh keberanian, dengan mempercayai bahwa Allah senang menjawab doa-doa kita. Nah, saudaraku, kita akan menutup saat teduh malam ini dalam doa dan syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau Allah yang sangat baik, Engkau penuh kasih karunia dan kemurahan. Kami bersyukur atas berkat firman-Mu malam ini. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami, dan jadikanlah kami para pelaku firman. Ubahkanlah hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu bagi kami. Saat kami beristirahat malam ini, kelilingilah kami dengan benteng perlindungan-Mu, dan luputkanlah kami dari segala sesuatu yang jahat. Berkati dan lindungilah semua anggota keluarga kami serta orang-orang yang kami kasihi, dan biarlah kasih-Mu melingkupi kami, mengalir keluar dari hidup kami dan memberkati orang-orang di sekitar kami. Biarlah api Roh-Mu membakar kami, sehingga kami senantiasa menyala-nyala di dalam Engkau. Ya Bapa, kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon berkat-berkat bagi bangsa kami. Kami memohon pengampunan atas dosa-dosa bangsa kami. Pulihkanlah negeri kami dan jadikanlah Indonesia sebagai tempat di mana ada damai sejahtera dan ketenangan. Pakailah Indonesia sebagai negara yang mendukung perdamaian dan menjadi penengah bagi negara-negara yang bertikai. Berkatilah tanah air Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.